Kita akan duduk kembali, Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan. Kali ini kita bersyukur, sekalipun kita masih ibadah secara online, ya di gereja hanya pelayan-pelayan Tuhan saja, dan yang ada di rumah semua jemaat, sahabat, keluarga. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, ya kita masih diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan, beribadah kepada Allah yang hidup. Tadi pagi setelah doa, Ibu Pendeta lihat Facebook dan ada seorang sahabat, teman karib kami, ya yang sudah lama sakit dan ternyata satu keluarga juga terpapar virus. Ya sekarang ada di rumah sakit dan membaca status sahabat itu, ya kami merenungkan, ya sedih juga ya. Ya, tetapi itu fakta, itu kenyataan yang harus kita hadapi bahwa siapapun bisa saja ya terpapar virus ya COVID ini. Nah, saya katakan kita hanya bisa membawa di dalam doa. Ya, kita perlu berdoa, banyak berdoa dalam situasi seperti saat ini. Jemaat yang dikasih Tuhan perlu terus berdoa. Ya, kemarin kami keluarga besar, Bapak Hasan, semua sharing melalui Zoom meeting, ya melihat kenyataan yang ada sungguh luar biasa di Banyuwangi. Ya kebetulan kakak ipar adalah bidan, kepala di kepala puskesmas, dan tetangganya ya baru meninggal beberapa hari yang lalu, meninggal satu, terus demam lagi yang lainnya meninggal, demam lagi yang lainnya meninggal. Jadi dalam waktu yang cepat, ya jumlahnya cukup banyak. Dan salah seorang keluarga berkata ternyata di sana juga kalau dia bilang kalau dihitung-hitung mas, ya yang terdata itu, ya itu belum seberapa. Ada yang tidak terdata, yang di kampung-kampung tidak terdata. Sebenarnya udah positif. Jadi cukup banyak yang meninggal. Nah, bagaimana perjalanan hidup kita melihat situasi yang ada, kesulitan, ya berbagai persoalan, nah mengingatkan kita untuk tetap berjaga-jaga. Ya, Bapak Ibu, ya pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja tetap pakai masker. Yang di rumah pun, ya kalau ada anggota keluarga yang kurang sehat satu, ya tetap semua pakai masker. Secara yang sakit, pakai masker. Ya di rumah pun kita perlu, ada kalanya memang harus pakai masker, berjaga-jaga. Nah berjaga-jagalah. Ya mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita memang sudah lihat situasi yang ada. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini tanpa berjaga-jaga sementara kenyataan sudah di depan mata, tanda-tanda akhir zaman itu sudah nyata, sudah kelihatan. Nah, berjaga-jaga dalam hal apa kita? Ada satu penantian yang sedang kita nantikan dan sangat-sangat kita rindukan, yaitu tentang kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Nah, untuk apa dia datang? Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya, orang percaya. Ya, untuk membawa orang percaya itu ya bersama-sama dengan dia di dalam kerajaannya. Dan itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Tetapi kapan waktunya tak seorang pun kita yang tahu. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 24 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Jadi seperti kilat, cepat dari ujung ke ujung, cepat, enggak disangka-sangka, enggak bisa diperhitungkan, enggak bisa kita ya rekayasa. Itu tiba-tiba, pasti seperti kilat yang memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Yesus akan datang kedua kali. Kita perlu berjaga-jaga.
Di bagian lain dikatakan sama seperti pencuri yang datang tanpa aba-aba, tanpa pemberitahuan. Tidak ada pencuri yang kasih SMS dulu, WA dulu, ya, atau telepon dulu kepada orang yang punya rumah. Halo Bapak Ibu, nanti jam sekian saya masuk loh. Kemudian kita jawab, untuk apa? Untuk mencuri. Nggak ada. Justru dia mencari waktu di mana yang punya rumah sedang tertidur, terlelap, dan tidak berjaga-jaga. Mungkin pintu belum dikunci, jendela belum dikunci, pagar belum dikunci, ada kelalaian. Maka ketika tuan rumah itu lalai, tidak berjaga-jaga, maka masuklah pencuri dan habislah barang-barang di rumah. Seperti pencuri datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus akan datang kedua kalinya. Kapan ia datang? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi firman Tuhan hanya memberitahukan kepada kita tentang tanda-tandanya saja. Ya, jadi dibutuhkan kepekaan bagi umat manusia saat ini untuk melihat tanda-tanda itu. Tuhan sudah beritahukan tanda-tanda itu. Ya, maka kita harus peka melihatnya. Kalau kita sudah lihat tanda-tanda itu, maka kita terus berjaga-jaga dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Tidak berdiam diri. Jika kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, ini menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Kita tahu tanda itu. Oh iya ya, hari Tuhan sudah dekat. Kedatangan Kristus sudah dekat. Mungkin sudah sangat dekat. Terus kita mau apa? Oh, kita santai-santai saja. Kita lakukan apa yang membahagiakan kita. Mungkin ada orang yang berpandangan seperti itu. Toh akan mati juga. Jadi asik saja dalam kehidupan di dunia ini. Bisa saja orang melakukan itu. Tetapi itu keliru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ada di rumah, sahabat, saudara, ya, yang mendengarkan firman Allah. Kita lihat bahwa ada dua peristiwa penting dalam sejarah dunia disingkapkan oleh Allah dalam pembacaan firman Tuhan hari ini sebagai peringatan bagi kita, dan ini juga yang menjadi tanda, yaitu peristiwa Nuh dengan air bah dan Lot dengan Sodom dan Gomora. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada apa? Ada apa dengan peristiwa Nuh? Ada apa dengan peristiwa Lot? Pada masa Nuh semua manusia hidup dalam keadaan bahagia secara manusia. Melakukan hal yang jahat, tapi sepertinya tidak ada masalah. Demikian juga pada masa Lot. Lot hidup di tengah-tengah orang-orang yang jahat, orang-orang yang rusak moralnya. Ya, Lot ada di tengah-tengahnya. Dan kita lihat pada peristiwa Nuh, akhirnya ada air bah. Kita lihat pada peristiwa Lot, ada api belerang. Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Di ayat 26 dalam Lukas pasal 17. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Demikianlah nanti pada hari-hari anak manusia itu akan datang. Bagaimana keadaan dunia? Sama seperti zaman Nuh. Ada apa? Mereka makan dan minum. Mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Lagi asik, lagi pesta, lagi bahagia, bekerja, sukses pekerjaannya, banyak uangnya, melakukan segala sesuatu secara dunia, terikat dengan dunia, asik dengan dunia, pesta murah, melakukan hal yang jahat, tidak ada masalah bagi mereka. Sampai pada akhirnya air bah datang membinasakan semuanya. Ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Bahagia secara manusia, ekonomi bagus, ya luar biasa.
ada pembangunan, hasil panen luar biasa, makan minum, kenyang, tidak ada kelaparan. Pesta pora, hati-hati dengan masa-masa kemakmuran yang bisa membawa manusia itu semakin jauh daripada Allah. Hati-hati. Ketika itu terjadi, di ayat 29 berkata, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Hanya Lot dan kedua putrinya yang selamat. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Semua lagi pesta pora, ekonomi bagus, teknologi luar biasa, memanjakan manusia. Semua manusia senang, melakukan hal yang jahat tidak ada masalah. Semua rasanya seperti baik. Tetapi tiba-tiba anak manusia itu datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa Nuh dengan air bah mengingatkan kita untuk hidup bergaul karib dengan Allah, setia dan taat kepadanya. Inilah yang harus kita lakukan. Kita lihat tanda-tanda itu benar, nyata, sudah ada. Terus semakin digenapi tanda-tanda itu, semakin digenapi tanda-tanda itu. Ketika Allah melihat manusia di muka bumi ini, adakah orang yang taat kepadanya? Adakah orang yang setia? Adakah orang yang beriman? Adakah orang yang berserah kepada Tuhan? Adakah orang yang masih taat? Tuhan mengamat-amati kita. Tuhan melihat kita. Adakah umat manusia bergaul karib dengan Dia? Masihkah menyembah Tuhan? Atau sebaliknya justru asik dengan dunia, asik dengan kehidupan secara manusia, memuaskan diri sendiri, tidak mau tahu dengan orang lain. Bahkan kita berkata, kasih seorang dengan yang lain semakin dingin. Dan itu sudah terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Waktu itu manusia tidak takut akan Tuhan. Kalau saudara nanti membaca Kejadian 6, kejahatan manusia semakin meningkat, kecenderungan hati manusia semata-mata jahat, dan Tuhan melihat keadaan manusia rusak total, jahat dan sangat jahat kelakuannya. Tetapi Tuhan melihat di antara orang-orang yang jahat ini, di antara orang-orang yang duniawi ini, Dia melihat ada seorang pribadi dan satu keluarga yang masih bergaul dengan Allah, yang masih bergaul karib dengan Allah, yang masih mempertahankan hidup benar, yang masih mempertahankan hidup tidak tercela, masih mengasihi, masih melayani, masih menyembah Allah, masih beribadah kepada Allah di tengah-tengah manusia yang sudah rusak. Ini tidak mudah. Dan ini menggambarkan kehidupan kita sekarang ini. Adakah kita tetap bergaul karib dengan Allah di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa di mana tanda-tanda akhir zaman sudah nyata, di masa di mana banyak orang melakukan hal yang jahat? Adakah kita masih bertahan hidup setia, hidup benar, hidup saleh, bergaul karib dengan Allah? Adakah kita masih melakukannya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang yang awalnya mempertahankan hidup benar di hadapan Allah. Dia tidak mau kompromi dengan dosa. Tetapi karena dia ada di lingkungan orang-orang yang berdosa, dia ada di lingkungan orang-orang yang tidak benar, akhirnya tergoncang juga dia, dan akhirnya terseret masuk dalam sistem dunia yang jauh dari kebenaran. Ini harus kita pertahankan, Bapak Ibu. Tadinya ada orang yang
Ia mencukupkan dirinya dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Hidup saleh, rajin beribadah, tetapi karena situasi di mana dia di lingkungan orang-orang yang melakukan yang jahat. Satu contoh, ya, dia berada dalam posisi orang-orang yang bermain-main padahal dia punya jabatan yang tinggi, punya gaji yang besar, tetapi ada peluang untuk korupsi. Itu yang terjadi di negeri ini. Para koruptor bukannya kurang makan dan minum, bukan. Gajinya besar, posisinya hebat, berpengaruh. Kenapa mereka terlibat dengan perbuatan seperti itu? Menjadi koruptor, tergoda, tidak mampu mempertahankan hidup yang saleh. Merasa rugi kalau tetap hidup saleh dan melihat orang lain mendapatkan keuntungan dengan cara yang curang. Akhirnya tergoda juga untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang curang. Saudara, ini tanda-tanda akhir zaman. Adakah kita tetap bergaul karib dengan Allah? Orang-orang pada masa Nuh melakukan hal yang jahat, makan, minum, pesta pora, melakukan kejahatan. Dikatakan memang mereka sangat-sangat melakukan hal yang jahat, saudara. Tetapi di tengah-tengah kehidupan orang yang jahat itu ada satu pribadi, yaitu Bapak Nuh bersama anak-anaknya. Satu keluarga ini berkenan di mata Allah karena memang bergaul karib dengan Allah, karena memang setia kepada Allah. Dia mendengar suara Allah dan dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Buatlah bahtera. Bukan di laut, bukan di tepi pantai dilakukan. Bisa saja Bapak Nuh bertanya, Tuhan untuk apa? Ini bukan musim banjir. Ini kita butuhkan kapal ini, bahtera ini. Tapi Tuhan katakan nanti aku akan buat air bah menutupi bumi ini. Sekarang kamu buat aja dulu. Buat bagimu bahtera. Buat bagimu bahtera. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sebelum air bah tiba, sebelum kematian itu tiba, sebelum kedahsyatan Allah menimpa umat manusia yang berdosa, ada karya Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang taat kepadanya. Ada karya Allah untuk menyelamatkan manusia itu. Sebab Allah tidak menghendaki kematian orang fasik. Sesungguhnya ada kesempatan bagi orang-orang di sekitar Nuh untuk selamat. Tetapi mereka tidak mau melihat atau mencontoh kehidupan daripada Nuh. Mereka tetap melakukan hal yang jahat. Berbeda dengan Nuh. Nuh tetap bergaul karib dengan Allah. Dia setia kepada Tuhan. Ada satu pekerjaan yang harus dia lakukan. Sekalipun itu tidak masuk akal. Sekalipun itu sulit untuk dilakukan. Tetapi dia taat setia. Dia percaya dengan apa yang Allah katakan. Sebab Allah tidak pernah berkata sesuatu yang tidak akan terjadi. Bahwa Allah tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ketika Allah berkata akan terjadi air bah ini, akan terjadi kematian yang dahsyat. Tetapi karena Nuh berkenan di mata Tuhan, Nuh mendapatkan kasih sayang Tuhan. Nuh mendapatkan perhatian istimewa daripada Tuhan. Dan Nuh melakukannya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini, di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini? Apa yang harus kita lakukan? Masihkah kita mempertahankan hidup saleh? Masihkah kita taat kepada Allah? Masihkah kita terus semakin mendekatkan diri kepadanya?
Masihkah kita mau mendengar firman-Nya? Adakah kita masih mau taat untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan? Sesuatu yang utama yang harus kita kerjakan selagi masih ada waktu adalah ada pesan Tuhan Yesus. Ada amanah dari Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, supaya kita memberitakan Injil, supaya kita menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, supaya kita menyampaikan berita keselamatan itu. Sebab Allah tidak menghendaki kematian orang fasik itu di dalam kefasikan mereka. Tangan Tuhan sedang menantikan mereka supaya mereka bertobat dan datang kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengerjakan perintah Tuhan Yesus. Ketika Injil Kerajaan Allah telah sampai ke seluruh pelosok dunia ini, setiap suku sudah mendengar tentang Injil itu, maka tibalah kesudahannya. Jadi ada yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Adakah kita mau taat? Amin. Bapak Ibu di rumah taat untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kadang-kadang begini, kita pikir, firman Tuhan ini sepertinya membelenggu kebebasan kita. Ya, kita mau setia, kita mau taat seperti Nuh. Sementara orang-orang lain berlaku curang, mereka kok hebat. Mereka menikmati makan minum dengan baik. Loh, kita hidup saleh, hidup kudus, mendengar suara Tuhan, tapi kan kehidupan kita seperti ini. Gaji juga pas-pasan. Padahal mereka di sana main tipu sana tipu sini, dapat berkat yang luar biasa. Adakah kita mau tetap dengar firman Allah? Ini waktunya bagi kita. Buktikanlah kehidupan yang saleh, hidup berkat. Waktunya kita tidak tahu kapan, tiba-tiba Yesus datang kedua kali. Mari kita kerjakan. Ada satu pekerjaan yang penting yang telah dipesankan oleh Yesus kepada kita. Maka untuk itulah kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran itu, untuk memberitakan tentang Yesus. Sebab di dalam nama Yesus ada keselamatan, dan setiap orang yang berseru di dalam nama Yesus, mereka akan selamat. Bagaimana mereka berseru di dalam nama Yesus kalau mereka belum pernah dengar nama Yesus? Untuk itu kita harus pergi, kita harus beritakan, teknologi kita gunakan. Kalaupun kita tidak bisa dengan bebas, ya secara fisik pergi kemana-mana, tetapi kita bisa menggunakan teknologi yang sudah diberkati oleh Tuhan. Layani satu dengan yang lain, beritakan kebenaran, dan kita tetap juga mempertahankan kehidupan kita yang saleh di hadapan Tuhan. Amin. Nuh mengerjakan bahtera itu. Terus Nuh mengerjakannya. Enggak peduli dengan kata orang, enggak peduli dengan lingkungan yang mungkin juga mengolok-olok dia, menghina dia, mentertawakan dia. Tidak peduli, tapi dia lakukan. Itu yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Kerjakan, sebab akan tiba waktunya ketika Yesus datang kedua kali. Maka kesukaran besar itu terjadi, kengerian itu terjadi, dan syukur kepada setiap orang yang sudah mendengar nama Yesus dan membuka hati serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dia akan selamat. Dia akan masuk kepada bahtera kehidupan yang abadi itu. Ya, analoginya seperti Nuh, istrinya dan anak-anaknya yang masuk ke bahtera itu. Kemudian terjadilah air bah. Bagaimana dengan mereka yang makan minum, kawin mengawini, pesta pora, melakukan hal yang jahat? Mereka semua binasa, selesai tanpa pertobatan. Menjadikan bukan? Tanda-tanda sudah nyata. Mari pertahankan hidup saleh di hadapan Allah. Taatlah, dengarlah suara Tuhan, ikuti perintah Tuhan, kerjakan sesuatu yang memang harus kita kerjakan. Sebab kita dipanggil untuk itu. Ya. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Dan aku menetapkan engkau supaya pergi dan menghasilkan buah. Itulah mengapa Tuhan memanggil kita. Telah terlebih dahulu menjadi orang percaya, supaya melalui kehidupan kita ada banyak orang yang akan mendengar nama Yesus dan akhirnya bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertahankan
hidup saleh. Pertahankan hidup benar. Bergaul karib dengan Allah. Lakukan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Peristiwa Lot dengan Sodom dan Gomora mengingatkan kita untuk fokus kepada Allah. Tetaplah mempertahankan iman di tengah-tengah dunia yang rusak. Lot berada di tengah-tengah dunia yang rusak, di mana orang-orang yang ada waktu itu bersama dengan dia adalah orang-orang yang moralnya sudah rusak. Sodom dan Gomora. Ada apa di sana? Ada kegiatan yang sangat melukai hati Allah. Ya. Ada perzinahan. Ya. Melanggar kebenaran firman Allah. Ya. Bolehkah mencintai laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan? Bukan hanya sekedar mencintai, tetapi melakukan dosa homoseksual. Kekejian di hadapan Allah. Itu melanggar firman Allah. Dan mereka merasa tidak bersalah. Dan ketika dua malaikat datang, mereka juga mau menggagahi malaikat itu. Dan itu mendukakan hati Allah. Di tengah-tengah kehidupan yang rusak itu, ada Lot dan keluarganya. Ada Lot. Ya. Di mana kita melihat sebelum peristiwa Sodom dan Gomora dihancurkan, ada satu pribadi yang berdoa kepada Allah, yaitu Abraham. Abraham berdoa, berdialog dengan Tuhan, dan dia ingat ada saudaranya di sana. Ada Lot keponakannya. Dia tidak menghendaki kematian Lot bersama dengan orang-orang fasik, orang-orang yang berdosa itu. Dan dia meminta kepada Tuhan supaya Lot bersama keluarganya diselamatkan. Tuhan mengabulkannya. Itu sebabnya dua malaikat itu diutus oleh Allah untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tetapi apa yang terjadi? Satu peringatan tentang istri daripada Lot di dalam Lukas pasal 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Ada apa? Bukankah istri Lot juga ikut dibawa oleh Lot? Lot bersama dua putrinya sudah berjalan, sudah meninggalkan Sodom dan Gomora. Tetapi ada peringatan Tuhan kepada mereka. Jangan menoleh ke belakang. Jangan lihat kembali ke belakang. Ada apa di belakang? Ya, jangan menoleh, fokuslah ke depan, terus berlari. Malaikat berkata, ayo cepat, waktunya sudah segera tiba. Ayo cepat. Sebab setelah nanti Lot, setelah berada di tempat yang dia maksud itu, sudah aman, baru terjadi penghancuran kepada Sodom dan Gomora. Cepat. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang. Sedikit lagi selamat. Sedikit lagi akan selamat. Sedikit lagi. Saudara, detik-detik, selangkah lagi. Di situ rupanya ujian yang sangat berat. Lot tidak bisa berbuat apa-apa. Istri yang sangat dia kasih menoleh ke belakang, menjadi tiang garam. Tak berdaya lagi. Ini kesedihan tentunya bagi Lot. Tetapi Lot harus fokus. Lot harus fokus. Pandang ke depan. Terus jalan. Terus jalan. Dan malaikat berkata, cepat. Waktunya segera. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap fokus. Di ayat 33 berkata, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Artinya, kita mau fokus mempertahankan iman kita. Kita mau fokus melangkah di dalam Tuhan. Kita terus pertahankan iman kita. Jangan lagi menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini pergumulan berat. Ya, jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh kepada dunia. Jangan menoleh kepada manusia lama kita. Jangan lagi hidup
Seperti hidup yang gelap itu, hidup yang jauh daripada Tuhan. Jangan terikat dengan dunia, jangan terikat dengan harta. Jangan takut kita kehilangan nyawa demi mempertahankan iman kita. Amin. Ini tentu menyedihkan bagi lo yang mengasihi istrinya. Tetapi mau bilang apa? Istri punya keputusan sendiri. Ini mengingatkan kita berbicara masuk surga itu keputusan pribadi-pribadi. Tidak bisa suami berkata, ayo istriku, ayo istriku. Kalau istri menoleh ke belakang, ya pasti tertinggal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati, kita bisa tergoda menoleh ke belakang. Hati kita bisa terikat kepada harta kita. Hati kita bisa terikat kepada keberhasilan kita. Hati kita bisa terikat kepada kehidupan yang lama kita. Kemudian membuat kita tidak fokus lagi kepada Allah. Mulai mundur, mulai tinggalkan persekutuan, mulai tinggalkan ibadah, mulai tinggalkan Tuhan. Masa pandemi, walaupun ibadah secara virtual, jangan menjadi situasi ini kita buat kita jadi mundur dari Tuhan. Tetapi justru kita tetap gunakan waktu yang ada. Aku mau fokus beribadah kepada Allah. Sekalipun aku ada di rumah sendirian saja. Aku mau berdoa. Aku mau mendengar firman Allah. Aku mau menyembah Allah. Aku mau banyak berserah kepada Tuhan. Imanku harus semakin meningkat di situasi, kondisi yang tidak mudah ini. Jangan karena ibadah virtual kemudian kita berkata nggak cocok ini, sudahlah mumpung gereja tutup kita santai-santai. Hati-hati, waktu itu mereka makan dan minum, mereka itu pesta pora lakukan secara dunia, tapi tiba-tiba mereka dilanda oleh api belerang itu. Hati-hati, ini peringatan kepada kita, berjaga-jagalah, jangan terlalu asik dengan dunia ini, sebab ketika terjadi Yesus Kristus datang, kita tidak tahu kapan, dan akan terjadi penderitaan yang luar biasa, yang dahsyat kepada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada mereka yang tidak setia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, istri Lot menoleh ke belakang. Ini menjadi peringatan. Apa yang terjadi? Menjadi tiang garam.